Pak ini serius nih Pak ya, supaya jangan ketahuan orang-orang. Bapak pernah nggak sekali aja menyontek dulu waktu masih sekolah gitu? Ya dulu sih pernah nyontek, tapi terpaksa Adik Pendi. Tapi ini jangan dicontoh ya adik-adik semua ya. Iya. Ini tidak bagus. Ya. Itu juga saya terpaksa, swear deh. Iya. Nah, waktu itu saya lagi ujian nasional, terus saya tulisan contekan itu. Ujian nasional tahun berapa Pak? Ujian biasa maksudnya Pak? Ujian biasa kali Pak? Makanya diajarin saya Adik Pendi. Iya. Ujian biasa kali Pak? Ya. Ujian biasa. Iya, terus? Nah, ujian biasa. Itu contekan itu, waktu saya lihat, diomelin saya. Oh, Bapak nulisnya di mana? Di paha teman saya. Please dong. Jadi apa yang diceritakan ini, saya pikir harus difahami begini, menurut saya. Mengapa guru melakukan hal-hal seperti itu? Mungkin tidak sepenuhnya karena keinginannya juga. Kita tahu ada standar rata-rata kelulusan, ya, yang kalau murid itu memang betul-betul tidak disiapkan, maka dia tidak akan mungkin mencapai kelulusan. Dan jangan-jangan seluruhnya tidak lulus. Dan apa jadinya kalau seandainya tidak lulus semua? Karena standar kelulusan sendiri sebetulnya secara nasional kalau hanya sekedar mencapai nilai yang sekarang ini dari 4,5 sampai menjadi 5 itu saja sudah sebetulnya sudah tidak lulus untuk standar yang umum. Nah, jadi standarnya masih rendah gitu. Tetapi itu pun banyak yang tidak lulus, gitu kan? Nah, oleh karena itu dia pacu itu. Nah, kenapa itu harus dipacu? Kenapa itu seperti harus dipaksakan? Banyak sekali guru-guru yang di sekolah itu jumlahnya kurang. Pada saat yang sama, sekolahnya seperti ini. Banyak sekali sekolah-sekolah yang ambruk. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada saat guru dipaksa harus mengajar di tempat-tempat seperti ini? Bagaimana yang harus dilakukan oleh guru pada saat 6 kelas, SD 6 kelas misalnya kan? Itu gurunya cuma 2, cuma 3. Nah, akhirnya pada saat pemerintah itu mewajibkan nilai kelulusan minimal seperti itu pun tidak mungkin dia bisa, seringkali tidak bisa mencapai. Akhirnya secara sistematis kepala dinas bahkan itu secara tidak langsung, saya menyaksikan di beberapa provinsi itu tidak hanya sekedar membiarkan, tapi mendorong supaya hal itu dilakukan. Nah, inilah akibatnya dari sebuah struktur yang sekarang ini terjadi. Dan sebelum itu dilakukan, saya kira sekolah-sekolah seperti ini harus diperbaiki dulu, guru-guru harus dilengkapi, perpustakaan harus dilengkapi, fasilitas harus diperbaiki, gaji-gaji guru harus dinaikkan. Nah, baru. Baiklah pemirsa, Anda jangan kemana-mana, yang pasti pada malam hari ini topik kita akan semakin seru. Karena kalau tadi kita sudah mendengar pendapat dari para guru, kesaksian mereka, sekarang tentunya setelah jeda iklan berikut ini kita akan mendengar kesaksian dari para muridnya. Waduh, seperti apa ya? Yang pasti Anda jangan cuma BBM. Baru bisa